Apa yang Faras lakukan? Sofika yang sedang menyamar menjadi putri merasa gelisah sepanjang hari entah kenapa. Tapi, di dalam pikirannya terus saja dipenuhi oleh Faras. Untuk mengatasi kegelisahannya, dia memilih untuk membaca cerita yang semalam Ali kirimkan. Ali meminta pendapatnya terkait cerita yang baru dia selesaikan. Ali merupakan seorang editor di sebuah perusahaan penerbitan. Dan dia sedang mencoba menulis cerita yang baru dia selesaikan 2 hari yang lalu, dan dia meminta Sofika untuk mereviewnya. Ali juga sedang dalam tahap membangun bisnis jasa penerbit buku yang didukung penuh oleh Sofika. Tanpa terasa hari terus merangkak naik. Dengan malas, Sofika menyiapkan makan malam untuk Faras. Tapi, sampai jam 10 malam, Faras belum juga pulang. Membuat Sofika semakin gelisah. Dia berdiri di ambang pintu utama, kemudian mulai menghubungi Faras sebagai Sofika, bukan Putri. Tut 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 tut, sudah panggilan keempat, tapi Faras masih belum menerima panggilan itu. Pada panggilan kelima barulah Faras menerima panggilannya. Halo, assalamualaikum. Suara Faras terdengar serak dan berat. Sofika meremas ponsel mendengar suara itu. Pikirannya mulai macam-macam, yang didominasi pikiran negatif. Faras, sayang, suara Sofika bisa Faras dengar dengan jelas meski pelan. Vivika, ini kamu? Tanya Faras dengan nada terkejut. Apa kabar? Kamu di mana? Aku pulang, ujarnya. Pulang? Tunggu, aku segera sampai di rumah tidak lama kok, tut. Dan panggilan Faras tutup, tanpa menunggu jawaban Sofika. Sofika tersenyum, antara bahagia saat mendengar nada antusias dari cara Faras berbicara, dan takut kalau apa yang ada di dalam pikirannya nyata. Apa kamu merindukan istri gemukmu? Gumamnya, dengan bibir tersenyum lebar. Dia masuk ke dalam kamar, dan merapikan riasan. Definisi sebentar menurut Faras tadi, ternyata 1 jam lamanya dia baru sampai ke rumah. Sofika tersenyum lega saat mendengar suara deru mesin mobil Faras masuk ke halaman. Dia berdiri di depan pintu utama menunggu suaminya sampai membunyikan bel pintu. Ting tong, bel berbunyi. Ceklek pintu terbuka lebar. Vika, suara antusias Faras terdengar di telinga Sofika. Dia sudah pulang, karena kamu terlalu lama pulangnya. Atau mungkin, kamu tak berniat pulang. Sofika sudah menjadi putri. Dia bicara dengan sinis. Pulang. Raut kecewa tampak jelas dari raut wajah tampannya. Begitulah. Putri melenggang masuk ke dalam terlebih dahulu. Faras mengikuti dengan gontai dan kecewa. Putri berbalik secara mendadak, membuat Faras terkejut dan langsung menghentikan langkah kakinya. Putri mendekat, memindai Faras dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh selidik. Lalu, tangannya menyentuh dada Faras. Faras terkejut dengan apa yang Putri lakukan, apalagi saat dengan sengaja Putri mengendus dadanya, lebih tepatnya pakaiannya. Putri, apa yang kamu lakukan? Tanya Faras dengan serak. Kamu bermesraan dengan Yura. Aku kenal bau parfum wanita itu meski kami jarang bertemu, ujar Putri dengan sinis, tatapan matanya tajam. Kemudian dia mendorong Faras dengan kuat, lalu membalikkan badan dan pergi meninggalkan Faras yang masih mematung. Faras diam 1000 bahasa, tanpa menyanggah apa yang dikatakan oleh Putri. Malam ini, Putri alias Sofika tidur dengan membawa kesedihan saat memikirkan suaminya sudah melewati batas dan melanggar janji. Dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukannya. Paginya, saat Putri sudah melaksanakan ibadah subuh, dia hendak keluar dari kamarnya, tapi sungguh dia dikejutkan oleh kehadiran Faras yang sudah berdiri di depan pintu kamarnya dengan raut gelisah. Ada apa denganmu? Tanya Putri. Aku mau bicara serius denganmu,
ujar Faras dengan tatapan gelisah. Putri menatapnya sekilas, tunggulah di ruang makan. Kita akan bicara usai sarapan, sahut Putri. Kemudian dia keluar dari kamar dan menutup pintu kamarnya, setelah Faras menggeser posisi berdirinya. Faras mengikuti perkataan Putri, dia duduk di kursi di ruang makan. Putri membuat roti bakar dan susu hangat untuk sarapan kali ini. Karena, dia ingin segera mendengar apa yang akan Faras katakan. Kalau masak yang berat, lumayan akan memakan waktu yang lama. Setelah selesai, dia menyajikan di meja makan. Setelah berdoa sebelum makan, mereka pun makan dalam hening. Setelah sarapan selesai, Faras mulai mengatur napas untuk mulai mengatakan sesuatu yang membuatnya gelisah semalaman. Faras merasakan semakin gelisah, hingga Putri bisa melihatnya dengan jelas dari raut wajah pria itu. Ada apa? Apa ini ada hubungannya dengan kepulanganmu yang terlambat? Apa ada hubungannya dengan wanita simpananmu itu? Sinis Putri. Iya, sahut Faras, tanpa memberikan pembelaan atas apa yang Putri katakan tentang Yura. Putri tersenyum sinis. Jangan bilang kalian sudah bermalam bersama dan melakukan itu semalam, lagi-lagi Putri berkata sinis. Faras menundukkan kepala. Matanya menatap lantai marmer warna putih berkilau yang dia injak. Putri meremas kedua tangannya di kolong meja melihat bungkamnya Faras. Dia merasa, Faras sedang mengiyakan. Benar begitu. Suara Putri berubah lirih dan bergetar, bahkan wajahnya sudah sedikit memucat. Faras mengangkat kepala, dia menatap Putri susah payah. Kemudian mengangguk pelan. Iya, aku tak bisa menahan diri. Hingga melakukan dosa besar itu, ucapnya pelan. Tanpa Faras duga, Putri langsung menggebrak meja dan membanting gelas bekas minumnya ke lantai. Brang! Lalu, Putri berdiri dan menatap Faras dengan tajam, matanya berair. Sesaat kemudian buliran bening itu berubah deras bak aliran sungai Nil. Putri! Faras bangkit berdiri, dia terkejut luar biasa melihat respon Putri. Putri meminta Faras diam tak mendekat dengan isyarat gerakan telapak tangannya. Stop. Lalu, dia berlari masuk ke dalam kamarnya, mengunci diri dan menangis sepuas hati. Ternyata, pria yang dia banggakan bisa menjaga diri dari godaan hawa nafsu wanita, hari ini sudah jujur kepadanya bahwa telah melakukan zina dengan wanita pelakor itu. Dia sakit hati. Faras mengejarnya, menggedor pintu beberapa kali. Tetapi, Putri masih belum membukanya juga. Faras berdiri menatap pintu kamar Putri. Pikirnya, Putri sekecewa dan semarah ini mendengar pengakuannya. Apalagi, Sofika istrinya. Faras pergi ke dalam kamarnya. Dia mengabari Yura tidak akan masuk kerja dalam 2 hari ini, karena akan pergi menemui Sofika. Tentu saja, Yura begitu marah di rumahnya mendengar kabar ini. Saat ini, dia sudah menyerahkan dirinya kepada Faras, tapi pria itu malah mencari istrinya, dasar sialan. Gerutu Yura, tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain diam sampai Faras dengan wanita gemuk itu berpisah secara resmi. Sementara itu, Faras terus mencoba menghubungi Sofika. Dia ingin meminta maaf kepadanya. Dia ingin bertemu, tapi, tetap saja istrinya tak mau menerima panggilannya. Akhirnya, dia mengirimkan pesan singkat. Vika, aku ingin bertemu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Itulah isi pesan yang Faras kirim kepada Sofika. Dia tidak tahu saja kalau saat ini istrinya tengah meluapkan emosi dan kemarahannya dengan menangis di dalam kamar, sebagai Putri. Faras kembali menuju kamar Putri. Dia ingin meminta Putri agar tidak mengatakan semua ini kepada Sofika. Biar dirinya sendiri yang mengatakan sejujurnya. Semoga Sofika bisa memaafkannya, yaitu harapan besar Faras. Putri, buka pintunya. Aku ingin bicara, ujarnya dengan lemas, karena Putri masih mengunci diri di dalam kamarnya.
Faras bisa mendengar suara derap langkah kaki menuju pintu. Sesaat kemudian dia mendengar suara Putri berbicara di balik pintu. "Tunggulah, aku mau mandi dulu." Setelah Putri berbicara, Faras bisa mendengar langkah kaki kembali menjauh dari balik pintu. Artinya Putri sudah menjauhi pintu, mungkin menuju kamar mandi. Faras mengembuskan napas gusar, sambil berlalu menuju ke ruang santai keluarga. Dia memilih menyalakan televisi dan menonton acara televisi yang sama sekali tak ia minati sebenarnya, ya hanya sekedar untuk teman bengongnya saja. Hampir 30 menit Faras menunggu Putri. Hingga, akhirnya dia mendengar derap langkah kaki mendekat, itu pasti Putri. Faras menoleh ke arah datangnya seseorang. Gluk, dia menelan selaiva susah payah melihat penampilan Putri saat ini. Putri, gumamnya, pelan dan serak.